Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirian. Kemana juga begitu. Nah, ya mereka juga tadi juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya
pada waktu melibatkan kita acara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, kan nggak boleh, harus kita lihat isi tulis-isinya dan sebagainya. Nah ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin, jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya ini saya kira memang sangat overlah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional itu harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat-sholat ya, ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang setelah mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman
Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan target mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirinya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga tadi juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash-nya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Inoki itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya
lurus bahwa memang tidak ada disita digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya nol. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya sudah siap, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang ngobrolnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan target mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh
ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirian. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga tadi juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Inoka itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke kebagusan. Di kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai, ya kalau memang waktunya lagi sholat, ya ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masihu yang mereka keluarkan hari ini. Yang pertama,
ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan target mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirian. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah,
Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai, ya kalau memang waktunya lagi sholat-sholat, ya ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masihu yang mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni
demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirinya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setengah, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena jadinya mereka keberatan, nggak boleh harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya flash disk dan buku catatan.
Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya nol. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang ngobrolnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang setelah mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan
kamar yang harusnya terkunci, yang overrated pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirian. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena jadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaannya ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang menurutnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi
bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirian. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga tadi juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh harus kita lihat isi flash-disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama
sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat ya ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang setelah mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan
bagian dari operasi politik dengan target mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah private, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirian. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga tadi juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-harinya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Inoka itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan
penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya nol. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat ya ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di dua tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang setelah mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan
kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan diri ya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setengah, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena jadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah di bawah sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya flash disk dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang menurutnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang secara mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi
Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirinya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setengah, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena jadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama
sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu masukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang ngobrolnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang setelah mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan
bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirinya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena jadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat overlah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya flash disk dan buku catatan. Nah,
demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Soe di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya nol. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius ya. Mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang menurutnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi satu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang setelah mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang
kunci yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan diri ya. Keamanan juga begitu. Nah, ya mereka juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-harinya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga tidak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya flash disk dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbangkan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang artinya lagi sholat yang menurutnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi satu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi
bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirinya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash-disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama
sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu semua kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai, ya kalau memang waktunya lagi sholat, yang ngobrolnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan
mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah private, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirian. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya juga namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu harus mau kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya prestis dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan
dan ternyata hasilnya nol. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang ngobrolnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar setelah dirinya disebut Effendi Simbolon melindungi Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal itu, Joko Widodo justru meminta Effendi Simbolon untuk klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Hasto baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku pada 2022. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan Hasto tidak segera menjadi tersangka karena mendapat perlindungan dari Jokowi. Effendi menyebut kasus Harun Masiku ini menjadi petaka yang besar bagi PDI Perjuangan, mengingat Hasto memegang peran penting di partai tersebut. Ex-kader PDIP itu menilai bahwa Partai Banteng itu harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait hal itu, Joko Widodo justru mempertanyakan melindungi Hasto seperti apa. Jokowi bahkan berulang kali meminta agar Effendi Simbolon memberikan klarifikasi langsung. Ex-wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDIP tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut. Membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah privat, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan dan dirinya. Kamar anak juga begitu. Nah,
mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata hanya pada waktu melibatkan kita secara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin, nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikuti perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaannya ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi gigi untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 cover. Satu cover biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu harus mau kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya flash disk dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau apa-apa ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ya bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional itu harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai, ya, kalau memang waktunya lagi sholat, yang menurutnya juga biasa, jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensi suatu apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang secara mereka keluarkan hari ini. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang